Bisa dimulai langsung ya? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, baiklah. Silakan semuanya masing-masing membuka slides-nya. Perhatikan slides-nya, dengerin saya. Nanti kalau ada temennya yang ketinggalan di ruang tunggu, dikasih tahu saya ya. Siapa tahu saya ini nggak memperhatikan. Baiklah, pertama kita akan membicarakan mengenai definisi sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi, ada beberapa konteks mengenai sistem terdistribusi. Ada namanya sistem terdistribusi. Ada juga nanti namanya, sebentar ya. Saya tulis di bawah ini aja ya, di bawah notes di bawah ini aja. Ada namanya nanti mobile computing. Ada pervasive system. Ada ubiquitous. Ada ubiquitous system. Ini kalau misalnya kalian mendengar istilah pervasive, ubiquitous, dan distribute system itu sama aja sih sebenarnya. Semuanya itu mengacu kepada sistem yang tersebar intinya, terdistribusi itu. Nah, sebelum lanjut, mari kita sepakati dulu apa itu definisi sistem terdistribusi. Sebentar. Banyak sekali definisi sistem terdistribusi. Namun untuk course ini, untuk kelas ini, mari kita sepakati bersama bahwa sistem distribusi itu sekumpulan independent komputer atau independent computing element atau computing element di sini ya. Independen yang harus dibawahi adalah sekumpulan komponen independen yang tampak sebagai satu sistem terpadu bagi usernya. Ini satu sistem terpadu, single coherent system. Jadi satu kesatuan ya. Single coherent system itu jadi sekumpulan atau sekumpulan elemen-elemen komputasi yang independen tetapi tetapi tampak sebagai satu sistem yang terpadu. Nah, saya sering menambahkan di sini di mana setiap elemen komputer atau komputasi berkomunikasi atau berkolaborasi dengan mengirimkan pesan. Jadi sistem terdistribusi adalah sekumpulan independent computing element yang tampak sebagai satu sistem terpadu di mana setiap elemen komputer atau komputasi berkomunikasi atau berkolaborasi dengan mengirimkan pesan. Oke, sampai sini udah coherent system. Sudah ya? Yang harus digarisbawahi adalah independent dan single coherent computing element independen tetapi tampak sebagai satu sistem yang terpadu. Nah, definisi ini menyebabkan terbentuknya karakteristik dari sistem terdistribusi. Oh iya, sebelumnya independent computer atau independent computing element ini akan saya refer sebagai node ya, refer sebagai nodes. Udah dicatat sendiri ya? Ya, Bu. Refer sebagai nodes. Nah, dari definisi tersebut maka terciptalah dua karakter dari sistem terdistribusi itu sendiri. Karakter pertama ada dua ya. Ini yang pertama, karakter pertama. Karakter pertama adalah bahwa sistem terdistribusi itu terdiri dari koleksi dari autonomous node, koleksi node-node yang bersifat autonomous atau independen. Atau autonomous itu ya otomatis lah ya, bisa bekerja sendiri gitu loh.
Dan node-node ini berusaha mencapai tujuan yang sama. Node-nodes ini menerima, memproses dan mengirimkan pesan. Dia komunikasinya berkomunikasi, menerima, memproses, mengirim pesan. Karena dia masing-masing independen, konsekuensinya adalah konsekuensi dari node independen itu adalah konsekuensinya adalah tidak ada global clock. Jadi masing-masing memiliki satuan waktu sendiri gitu ya. Misalnya ya masing-masing memiliki satu clock itu. Kalau misalnya satu komputer kan clocknya sama ya, satu laptop itu clocknya sama. Nah kalau sistem terdistribusi ini karena dia masing-masing independen, masing-masing bersifat otonom sendiri-sendiri, maka tidak ada global clock, tidak ada satuan waktu yang sama. Nah, sekarang itu karena mereka itu independen, otomatis kita akan memiliki masalah. Masalah apa? Masalah untuk mengatur dari, kan itu satu kelompok ya tadi ya, satu kelompok. Masalah yang berhubungan dengan group membership. Karena dia independen, muncul masalah, yaitu yang berkaitan dengan group membership. Group membership ini berhubungan dengan group membership ini adalah mekanisme bergabung atau keluarnya node ke dalam sistem terdistribusi. Nah, misalnya group membership itu ada dua, ada open dan close. Kalau misalnya sebentar, kalau kalian join, nah kalau yang open ini contohnya seperti ini. Misalnya kalian lewat ke wifi, wifi-nya nggak butuh password, itu namanya open. Jadi kalian langsung masuk aja, masuk ke dalam sistem terdistribusi itu. Kalau misalnya close itu kalian butuh masukin password. Itu salah satu contoh dari group membership yang close. Jadi kalau misalnya open, keluar masuk itu terserah. Kalau misalnya close, ada mekanisme sendiri yang mengatur keluar masuknya sebuah node ke dalam sistem terdistribusi. Sebentar ya. Itu bisa sekalian dibuka bukunya bab pertama ya. Mana ya, open dan close. Sebentar. Nah, halaman 17 ini ya. In open group, any node allowed to join distribute system. Kalau close group, jadi close group itu hanya anggota dari grup itu yang bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Memiliki mekanisme tersendiri untuk melepaskan atau membiarkan sebuah node itu masuk ke dalam grup. Oke, yang ini nanti aja nih. Pusing lagi. Nah, kemudian karakter kedua, karakter pertama tadi kan terdiri dari node-node yang independen ya, independen dan otonomos. Karakter yang kedua adalah bahwa sistem terdistribusi harus tampak sebagai satu sistem yang terpadu, gitu kan. Maksud coherent view ini adalah user tidak bisa melihat secara langsung bahwa sistem yang berinteraksi sistem yang kita maksudnya gimana ya? Bentar ya. Kita kan berinteraksi kepada satu sistem.
Nah, user itu hanya melihat bahwa dia berinteraksi pada satu sistem. Dia tidak bisa melihat bahwa di balik sistem itu ada banyak sekali sistem-sistem lain yang terpisah. Misalnya kalian berinteraksi ke Traveloka. Nah, kalau kalian berinteraksi ke Traveloka kan kalian taunya kalian berinteraksi ke satu window yaitu Traveloka, web Traveloka. Kalian tidak tahu bahwa di belakangnya itu ada si Traveloka ini berhubungan dengan sistem maskapai, juga dengan dengan hotel dan lain-lain. Itu adalah jadi melihat kalau misalnya kalian juga melakukan belanja ke online shop ya. Maksudnya bukan belanja ke marketplace, belanja ke misalnya online ke Tokopedia gitu kan. Tokopedia itu kan terhubung, jangan Tokopedia ya, apa ya? Ya, Tokopedia lah, Tokopedia. Di situ ada ada berhubungan dengan PLN, berhubungan dengan pulsa. Di belakangnya itu kan banyak sekali sistem-sistem yang join ke si Tokopedia. Ada perbankan juga yang terhubung kepada Tokopedia. Nah, itu kita melihatnya sebagai satu sistem aja gitu, satu Tokopedia gitu loh. Kemudian itu sifatnya menurut saya itu adalah close ya, karena dia hanya bisa saling mengirimkan pesan di antar membership-nya. Nah, tetapi kan tadi berbicara mengenai karakter bahwa harus tampak sebagai satu sistem yang terpadu. Nah, satu sistem terpadu tadi artinya kita berbicara berhubungan langsung dengan yang namanya distribution transparansi. Berarti tidak apa yang perintilan yang dibalik sistem itu tidak tampak ya. Berarti tidak transparan gitu kan. Demikian juga di antara node-node yang di dalam sistem terdistribusi antara node itu juga tidak saling transparansi. Mereka hanya saling mengirimkan pesan ya. Apa yang dilakukan satu node itu tidak detail dari apa yang dilakukan oleh satu node itu tidak diketahui oleh node yang lainnya. Misalnya kalian mentransfer uang antar bank. Mentransfer uang antar bank itu kan ngambil dari bank A kemudian mengirimkan ke bank B. Jadi si bank B ini tidak harus tahu bagaimana cara si A ini menarik uang dari seorang konsumen. Nah, distribution transparency itu mungkin bukan transparansi ya. Transparansi ini maksudnya berhubungan dengan penyembunyian dan transparansi ya. Nah, berhubungan dengan transparansi tadi, ini sistem fail. Maksudnya kan tadi banyak node ya, misalnya A, B, C gitu ya. Anggaplah kita punya 3 node di sistem terdistribusi itu. Misalnya node A ini fail ya. Failure itu kan inevitable ya, maksudnya bisa karena human error, bisa karena teknis, itu kan bisa fail si node A ini kan. Nah, kalau misalnya node A ini fail, gagal, itu tidak akan tampak sama pengguna. Misalnya tidak akan tampak oleh node B dan node C. Misalnya sebentar ya. Ya, pokoknya begitulah. Jadi kegagalan dari salah satu node itu tidak tampak oleh node yang lainnya. Itu juga termasuk dari faktor-faktor transparansi, distribusi transparansi. Ya seperti ini ya, distribute system is coherent jika, coherent maksudnya terpadu jika dia berperilaku sesuai dengan harapan pengguna. Jadi bagaimanapun pengguna itu misalnya berubah, maksudnya pengguna itu mau pengguna kapanpun, dimanapun dia mengoperasikan sistem itu akan berperilaku sama.
Nah, bagaimanakah cara sistem node-node yang tadi otonomus dan independen itu bisa bekerja sama, maksudnya bisa berkolaborasi mencapai tujuan yang sama. Kan tadi misalnya ini ya, komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4. Ini kan masing-masing otonomus ya, masing-masing independen. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan yang namanya middleware. Ini middleware ya. Middleware itu kalau dianalogikan mirip dengan operating system kayak Windows gitu ya. Tetapi kalau misalnya Windows atau Linux itu berperan sebagai operating system pada laptop kalian. Nah, kalau middleware ini dia kalau misalnya operating system Windows itu kan antar aplikasi di laptop kita. Nah, kalau middleware ini antar network biasanya. Karena dia di atas misalnya ada network, anggap saja ini bukan komputer ya, network 1, network 2, network 3, kemudian dia hubungkan dengan si middleware ini. Sebuah sistem terdistribusi diorganisasikan sebagai middleware. Bukan a distribution. Sebenarnya bukan apa ya, bukan S tetapi by middleware. The middleware layer extend over multiple machine, offers over each application same interface. Ya, jadi untuk mengakses misalnya dari komputer mana ya, komputer 2 dan komputer 3 kan punya aplikasi B ya. Menawarkan layanan misalnya menawarkan layanan B gitu kan. Kemudian komputer 1 dan komputer 4 ini memiliki operating system yang berbeda. Ini juga punya yang berbeda ya. Nah, cara A dan C itu mengakses B itu caranya sama gitu nanti. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut mengenai bagaimana mereka berkomunikasi. Yang pasti middleware ini memfasilitasi komunikasi untuk mengakses setiap aplikasi ini dengan cara yang sama. Walaupun di belakangnya itu berbeda, untuk mengakses aplikasi B itu caranya sama. A caranya sama, C juga dengan cara yang sama. Protokolnya nanti sama. Nah, ini fungsi dari middleware sebentar ya. Pertama, memfasilitasi komunikasi antar aplikasi, Kemudian menyediakan layanan keamanan, misalnya yang bisa mengakses node A hanya A saja, yang bisa mengakses node B adalah node B saja. Kemudian menyediakan layanan akunting. Nanti ini akan kita bahas sendiri ya si middleware ini. Kemudian menyembunyikan kegagalan sebuah node dari yang lainnya. Kan tadi kan misalnya node A gagal gitu kan, supaya kegagalan oleh node A tidak diketahui oleh node B dan node C, itu dia disembunyikan oleh si middleware itu. Nah, ini tadi operating system versus middleware itu sama aja analoginya. Tetapi kalau operating system dia bekerja lokal di laptop kita, kalau middleware dia bekerjanya di antar network di dalam berbagai network. Kemudian beberapa layanan ya, sebenarnya sama aja dengan yang ini ya. Beberapa layanan yang disediakan oleh middleware. Sebenarnya sama aja sih fungsi middleware sama layanan yang disediakan oleh middleware. Pertama adalah layanan komunikasi. Layanan komunikasi itu bagaimana setiap node atau setiap aplikasi, setiap elemen komputasi itu berkomunikasi. Biasanya dia menggunakan remote procedure call. Remote procedure call ini masing-masing, inilah tadi yang saya sebut dengan pesan ya. Sebentar ya, RPC.
Ini menyediakan layanan supaya prosedur. Misalnya analogi yang sederhana gimana ya? Misalnya saya punya contoh sederhana sebentar. Remote procedure call ini intinya adalah memanggil prosedur atau memanggil prosedur layanan yang disediakan oleh sebuah node. Misalnya komputer saya bisa menghitung tambah-tambahan gitu lah. Si middleware itu menyediakan komunikasi untuk memanggil si fungsi yang saya miliki. Kita kan kalau kita manggil fungsi kan misalnya fungsi print gitu kan, itu ada apa namanya? Prosedurnya diatur oleh si middleware ini. Kemudian transaksi ini middleware ini memastikan seluruh transaksi itu kan banyak itu ya, ada transaksi, misalnya tadi kembali lagi ke transfer bank tadi ya, misalnya kalian mentransfer dari bank A ke bank B, itu kan anggap saja ada dua node ya, bank A dan bank B. Nah, sistem terdistribusi ini mengatur transaksi antara bank A dan B. Kan bank A dan B ini melakukan atomic transaksi. Atomic transaksi itu maksudnya ini, apa namanya? Transaksi-transaksi kecil yang bersifat all or nothing. All or nothing ini maksudnya gini ya. Kalau misal selesaikan semuanya atau nggak selesai sama sekali. Misalnya kan yang tadi transfer dari bank A ke bank B. Si middleware ini memastikan bahwa transaksi atomik ini terjadi semuanya atau gagal sama sekali. Misalnya nggak bisa dia apa namanya misalnya kan itu satu transaksi ya, transaksi transfer dari bank A ke bank B. Narik dulu uang dari A, kemudian ditransfer ke B. Yang atomik transaksi itu adalah transaksi-transaksi kecil yang terjadi di masing-masing node. Itu atomik transaksi. Kan kita tadi berbicara mengenai transfer dari A ke B. Nah, si middleware ini memastikan seluruh atomik itu terselesaikan. Kalau misalnya nggak ada yang nggak selesai, misalnya nariknya selesai, transfer ke bank B nggak selesai, nah itu akan gagal jatuhnya. Nggak bisa dia apa namanya setengah-setengah gitu, apa namanya, nggak ada istilah setengah-setengah, all or nothing gitu kan. Semuanya terselesaikan atau tidak sama sekali. Itu berhubungan dengan transaction. Nanti ada babnya sendiri yang akan membahas mengenai middleware. Nah, kalau misalnya service ini middleware ini menggabungkan beberapa layanan yang disediakan oleh semua node itu. Dia memanage layanan yang disediakan oleh oleh masing-masing node. Kemudian reliability ini memastikan bahwa semua node itu aman. Berhubungan dengan security ini ya, sebenarnya sama aja sih. Yang ini sama yang di bawah ini sama aja. Ya, kalau misalnya apa tadi? Mashup ini service ini ya, balik lagi ke service tadi ya. Kan tadi banyak node ya yang menyediakan layanan-layanan yang berbeda. Nah, distribute system ini dia mengkombinasikan, menggabungkan data dari sumber-sumber yang berbeda gitu kan. Jika misalnya ada yang membutuhkan itu contoh dari memberikan layanan. Mashup itu contohnya menggabungkan banyak data, banyak proses dari sumber yang berbeda dan disajikan kepada satu pengguna atau satu proses lain.
Nah, kan tadi sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi ini otomatis harus didesain ya. Nah, bagaimanakah tujuan dari desain itu sendiri? Desain seperti apa sih yang harus kita penuhi dalam mendesain sistem terdistribusi? Pertama, harus mendukung pembagian sumber daya. Sumber daya itu bisa sumber daya dalam bentuk hardware, bisa juga dalam bentuk proses. Itu sumber daya yang dimaksudkan. Ya, contohnya BitTorrent. Kalau torrent kan itu berbagi file ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah membuat distribusi transparan. Transparan maksudnya ini bukan transparan kelihatan satu node tahu apa yang dikerjakan ya, tapi gimana ya ngomongnya ya? Pertama, node transparan sih sebenarnya. Tidak transparan. Jangan bingung ya kalau yang di buku itu, sebentar yang di buku. Di buku ini kan yang halaman 22, sistem terdistribusi berusaha membuat distribusi proses dan sumber daya transparan, yaitu invisible. Ya sebenarnya invisible sih sebenarnya, intinya menyembunyikan proses dan distribusi proses dan sumber daya. Bukan membuatnya malah transparan ya, membuatnya kelihatan gitu ya, justru menyembunyikan ya. Justru menyembunyikan sebenarnya. Tujuan dari sistem terdistribusi itu adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa proses dan resource itu didistribusikan ke banyak komputer. Misalnya, kalian tahu Bitcoin nggak ya? Bitcoin tahu lah ya. Kan kalau transaksi Bitcoin itu dia ada namanya chain blockchain, Bu. Blockchainnya itu kan dihitung oleh banyak komputer ya. Nah itu kan nggak kelihatan. Setahu kita kan kita cuman transaksi jual beli Bitcoin kan. Nah perhitungan blockchainnya kan tersebar dia. Saya sendiri pernah gitu kan. Nyewain laptop gitu kan untuk ngitung blockchain kan. Nah itu kan distribusinya tidak tampak oleh orang yang melakukan transaksi Bitcoin. Itu salah satu contoh tujuan dari desain sistem terdistribusi. Misalnya kalian juga download torrent ya. Download torrent kan gak tahu kalian dari mana. Iya kan kalian juga nggak tahu kan kalian dapat filenya dari mana itu kan. Nah itu termasuk juga menyembunyikan distribusi proses. Prosesnya tuh proses yang tersebar itu tersembunyi. Nah, ada beberapa tipe dari transparansi di sistem terdistribusi. Transparansi akses, transparansi lokasi, transparansi migrasi, transparansi relokasi, transparansi replikasi, dan transparansi concurrency, serta transparansi kegagalan. Yang tadi ya, kalau akses ini berhubungan dengan data representation dan how resource is accessed. Misalnya menyembunyikan representasi data dan bagaimana data diakses. Misalnya tadi kan transfer dari bank A ke bank B tadi kan. Nah si bank B nggak tahu bagaimana proses mengakses data tabungan di
bank A tadi kan. Kemudian lokasi. Lokasi ini berhubungan dengan transparansi penyembunyian lokasi dari data. Misalnya kalian upload data ke Google Drive. Kalian nggak tahu kan sebenarnya server Google Drive itu di mana? Bisa di India, bisa di Amerika, bisa aja mungkin di Indonesia, dekat-dekat sini. Itu namanya itu yang berhubungan dengan lokasi. Sedangkan migrasi ini adalah berhubungan dengan perpindahan sumber daya dari satu lokasi ke lokasi lain. Sumber daya ini bukan hanya berkaitan dengan hardware, misalnya servernya dipindah, kalian nggak tahu itu disembunyikan dari Indonesia ke Malaysia, itu disembunyikan juga. Nah, kalau ini kan selain itu juga pemrosesan, misalnya awalnya diproses di komputer tetangga, selanjutnya prosesnya dipindahkan ke mana gitu kan, itu termasuk migrasi. Sedangkan relokasi ini juga berhubungan dengan perpindahan, tetapi ketika digunakan, resource may move to another location while in use. Ketika sedang digunakan. Sedangkan replikasi ini berhubungan dengan duplicate data ya. Misalnya kalian kita nggak tahu ya kalau kita membackup data ke cloud bakal ada replikasinya atau enggak, itu kita tidak tahu. Kemudian concurrency, menyembunyikan bahwa resource dibagi oleh beberapa kompetitif user. Misalnya mengakses website, itu kan kita tidak tahu bahwa si website itu sedang, kecuali ditampakkan ya, 5 pengunjung sedang mengakses website ini gitu kan, biasanya kan nggak ada tuh ya. Itu contoh dari transparansi yang berhubungan dengan concurrency. Sedangkan failure ini adalah berhubungan dengan kegagalan satu node, kegagalan dan recovery satu node. Nah, tidak semua hal itu harus disembunyikan. Ada kalanya ada beberapa hal yang harus juga diberitahukan kepada user. Misalnya sebuah proses, kita misalnya merequest sebuah proses gitu ya, dan proses itu ingin mengakses sebuah server, tetapi gagal gitu kan. Nah, ada kalanya di mana kegagalan itu diberitahukan kepada si pengguna agar si pengguna dapat memilih apakah oke, lanjut coba lagi deh gitu akses server ini, atau ya udah deh nanti aja deh saya sibuk, saya mau pindah aja gitu, pindah atau ya udah nggak jadi aja lah gitu kan. Itu kebijakannya balik lagi kepada si manajemen sistem terdistribusi itu. Jadi tidak semuanya harus tersembunyi. Atau misalnya kalian ingin mendownload sesuatu yang jauh gitu kan. Kalau misalnya download sesuatu di scope LAN gitu kan, itu kan cuman microsecond gitu kan. Sedangkan kalau misalnya mengakses data yang jauh, misalnya di Inggris atau di kutub utara gitu kan, di kutub utara ada internet nggak? Nah iya, jadi misalnya kalian ingin mengakses data di Inggris, itu kan butuh waktu yang akan lama, butuh waktu yang beda gitu ya, cukup lama. Nah, ada kalanya memberitahukan waktu yang dibutuhkan untuk mengakses sumber daya itu diberitahukan kepada si pengguna, demi kenyamanan si pengguna juga. Misalnya kalian download, remaining download 3 jam gitu kan, itu kan termasuk dari kebijakan untuk tidak menyembunyikan proses gitu ya, tidak menyembunyikan proses di balik sistem terdistribusi. Ya, misalnya 3 jam, ya udah nggak jadi aja lah gitu kan. Kemudian tujuan desain yang ketiga adalah keterbukaan. Being open ini keterbukaan. Being open, keterbukaan. Keterbukaan ini berkaitan dengan keterbukaan ini harus maksudnya sistem terdistribusi harus didesain sedemikian rupa supaya komponennya bisa digunakan, bisa diintegrasikan ke sistem yang lain, dan bisa diintegrasikan ke sistem yang lain. Dan biasanya sistem terdistribusi ini
terdiri dari komponen lain yang berasal dari tempat-tempat yang lain. Ya, ya biasanya seperti itu sih sebenarnya. Kemudian keterbukaan. Keterbukaan itu apa namanya? Faktor-faktor keterbukaan. Sebentar. Jenis-jenis dari keterbukaan ya. Keterbukaan maksudnya terbuka seperti apa sih? Pertama, interoperability, composability, dan extensibility. Sebentar. Tadi kan saya ini nanti dulu ya ini. Nanti dulu ini. Ini saya sendiri yang nulis. Kalian tahu fungsi nggak ya? Fungsi misalnya nama fungsi dalam buka kurung apa namanya? Argumen yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi. Misalnya fungsi penambahan dua bilangan namanya fungsi tambah buka kurung A, B gitu kan. Returnnya C sama dengan A tambah B, return C. Itu tahu ya? Sederhana ya cara definisi fungsi. Nah, jadi sebelum kita loncat ke ini, kan tadi saya saya tadi menjelaskan bahwa setiap komponen itu dia berkomunikasi atau berkolaborasi dengan mengirimkan pesan. Nah, mengirimkan pesan itu biasanya dia menggunakan interface definition language. Jadi misalnya saya adalah node A. Saya memiliki fungsi penambahan. Yang saya broadcast-kan ke orang-orang itu cuman IDL saya. Apakah isi IDL itu? IDL itu isinya adalah nama fungsi, tipe atau parameter fungsi, return value, dan exception. Exception dari fungsi tersebut gitu loh. Misalnya saya adalah node tambah-tambahan, kemudian user ingin memanggil misalnya siapa ya? Ada node diferensial. Node diferensial ingin meminta bantuan kepada saya. Atau rumus apa ya? Rumus menghitung luas gitu kan. Rumus menghitung luas ingin meminta bantuan kepada node tambah-tambahan. Nah, dia dia mengirimkan parameter-parameternya aja ke menggunakan interface definition language. Nanti kita bahas lagi lah. Ini nggak usah dihayati dulu. Nggak usah dihayati dulu. Nanti dulu, nggak usah dihayati. Balik lagi tadi, keterbukaan tadi. Nah, keterbukaan seperti apakah yang dimaksudkan di dalam desain sistem terdistribusi? Interoperability. Interoperability itu adalah kemampuan, sebenarnya bukan karakteris, kemampuan dua sistem yang berbeda untuk saling koeksis dan bekerja bersama-sama. Interoperability sebentar. Kalau sistem rumah sakit dan sistem BPJS itu interoperability enggak dia? Enggak ya, karena BPJS sekarang enggak bisa dikoneksikan dengan sistem rumah sakit. Misalnya seperti ini, contohnya gini aja deh. Misalnya dari satu rumah sakit gitu kan, dia masukin data pasien gitu kan, push gitu kan, push data ke BPJS gitu kan ya.
Nah, kalau misalnya ada satu aja fitur yang bisa nge-push data dari rumah sakit ke BPJS itu artinya dua sistem rumah sakit dan sistem BPJS itu memiliki kemampuan inter interoperability. Tetapi kalau misalnya tidak bisa berkomunikasi di balik itu, misalnya kan tadi kita melihat satu sistem yang sama ya. Jadi misalnya sebentar, contohnya sederhana apa ya? Yang tadi aja deh, ini Traveloka tadi ya. Nah, itu sistem si Traveloka dengan si sistem maskapai itu kan dia memiliki kemampuan interoperability sendiri karena dia bisa berhubungan, tetapi tampak sebagai satu sistem ya. Kita nggak tahu bahwa si Traveloka itu berhubungan dengan sistem maskapai gitu kan. Mereka dibuat oleh orang yang berbeda, tetapi bisa saling bekerja sama gitu kan. Kemudian salah satu faktor keterbukaan tadi selanjutnya adalah portability, diambil dari kata portable ya. Ini berhubungan dengan kemampuan aplikasi bisa dieksekusikan di sistem A atau di sistem yang B tanpa modifikasi. Misalnya saya punya ya tadi misalnya si sistem yang portable itu adalah contohnya adalah si sistem maskapai itu. Dia bisa bisa berjalan di Traveloka, bisa juga di tiket.com. Itu contoh portability tanpa merubah, tanpa memodifikasi sistem itu sendiri. Itu adalah berhubungan dengan portability. Kalau extensible ini berhubungan berhubungan dengan kemampuan sistem untuk berhubungan dengan kemudahan sistem untuk dikonfigurasi. Baik itu dikonfigurasi maksudnya menambahkan atau mengganti node yang sudah ada, itu extensible. Extend maksudnya ditambah gitu. Sedangkan flexibility ini kan tadi kita berbicara mengenai kalau misalnya flexibility ini ada hubungannya dengan si IDL ini tadi sih sebenarnya. Misalnya si IDL ini kurang kurang satu parameter gitu loh. Kurang satu parameter, sebentar. Mana ya flexibility? Loh, kok nggak ada flexibility? Portability, extensible. Tiga aja deh, biar nggak bingung. Di bukunya juga ini beda. Jadi keterbukaan tadi contohnya adalah interoperability, portability, dan extensible. Kalau interoperability adalah berhubungan dengan dua sistem yang berbeda yang bisa bekerja sama. Kalau
portability aplikasinya bisa bisa diimplementasikan ke A atau ke B atau ke lain. Sedangkan extensible ini penambahan node tadi ya, berhubungan dengan penambahan node. Ini nggak usah ini. Nah, tujuan desain yang terakhir adalah scalability, berhubungan dengan skala. Tadi apa aja tujuan desain tadi? Pertama, resource sharing ya. Yang kedua, berhubungan dengan transparansi. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, berhubungan dengan scalability. Jadi scalability sebuah sistem itu bisa diukur menggunakan 3 dimensi. Ukurannya geografik sama administratif. Size mana ya? Nah, scalability ini adalah bagaimana sistem itu didesain supaya mudah untuk menambah user atau resource. Sedangkan geografik ini adalah si sistem terdistribusi didesain sedemikian rupa sehingga user atau resource yang jauh itu nggak keciren, apa istilahnya ya, tidak bisa dinotis gitu loh, walaupun user atau resource itu jauh, itu tidak bisa dilihat oleh si user. Berhubungan dengan geografik, berhubungan dengan lokasi, misalnya tadi lokasi servernya di kutub utara itu kan atau mau ini penambahan ya, misalnya penambahan ya, penambahan ini saya ulang lagi. Scalability sebuah sistem terdistribusi bisa diukur menggunakan 3 dimensi. Pertama, size, geografik sama administratif. Sebentar nak ya. Tunggu sebentar ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Si kecil aktif ya, Bu. Catur mana catur? Catur mana? Mana catur? Lama-lama nggak apa-apa, Bu. Si kecil aktif ya, Bu. Woi catur, mana catur? Apa bang?
Ya, balik lagi tadi. Kalau size ini berhubungan dengan penambahan pengguna atau sumber daya. Sedangkan geografik ini berhubungan dengan penambahan user atau sumber daya yang jauh ya. Misalnya tadi saya nambah server di Amerika gitu kan. Bagaimana supaya saya nambah resource yang jauh itu nggak kelihatan dengan ke usernya itu. Misalnya saya sebagai pengguna saya nggak tahu bahwa ada penambahan server di yang jauh gitu. Sedangkan administrasi ini berhubungan dengan penambahan node yang bersifat independen. Kan tadi kita node-node tadi kan sekumpulan node yang independen ya. Bagaimana mengatur node-node yang independen? Biasanya kan kalau misalnya analogi sederhana itu bagaimana mendesain misalnya kalau misalnya di Indonesia kan setiap provinsi itu bersifat otonomi ya. Bersifat otonomi. Kalau nambah provinsi lain itu bagaimana mengaturnya gitu kan, administratifnya gimana? Itu berhubungan dengan penambahan independent node. Nah, kan tadi kita berbicara mengenai sebentar. Nah, scalability problem. Biasanya problem dari scalability ini berhubungan dengan yang namanya centralize anything. Tunggu, Nak. Biasanya kan kita memilih centralize itu ada centralized service, centralized data, atau centralized algorithm. Contoh sederhananya adalah kita punya server satu server aja kan. Kemudian ada yang namanya user bertambah gitu kan. Otomatis si server yang satu itu tidak bisa mengakomodasi penambahan pengguna. Nah, itu terjadi masalah sehingga harus diperluas, ini sebenarnya scalability ini masalah perluasan sih ya. Fadil. Iya. Ini contoh dari kalau misalnya tadi centralized ya. Karakter dari decentralized sebenarnya bukan hanya decentralized algorithm, decentralized service, decentralized data juga sama aja sih. Bahwa tidak ada mesin atau komputer yang memiliki informasi komplit tentang status dari keseluruhan sistem, bahwa mesin membuat keputusan hanya berdasarkan informasi lokal. Kegagalan satu mesin tidak merusak keseluruhan algoritma. Ini kemudian tidak ada asumsi implisit bahwa tidak ada global clock ya. Tadi balik lagi ke yang awal bahwa tidak ada global clock. Nah, ini tadi scalability, tadi centralized. Nah, balik ke sini. Solusi dari tadi? Allah karim. Solusi dari perluasan tadi kan pasti scaling out ya. Scaling out ini adalah expanding, memperluas sistem distribusi dengan menambahkan mesin lebih banyak gitu kan. Nggak cuma nambah mesin sih sebenarnya, nambah resource ya. Itu namanya scaling out. Scaling out itu penambahan resource
ke dalam sistem terdistribusi. Expanding ini lebih ke penambahan ya, bukan mereplacing ya. Expanding ini lebih ke penambahan. Nah, kalau sudah ditambahkan, otomatis akan terjadi berbagai macam masalah. Ada 3 teknik yang bisa dilakukan untuk menyembunyikan efek dari scaling out ini. Pertama, kalau misalnya kan tadi kita berbicara mengenai perluasan secara geografis ya, misalnya menambahkan server di jauh, nambahkan server yang jauh gitu kan. Ketika sebuah server jauh itu latensinya bertambah. Latensi itu apa namanya? Latensi itu apa? Waktu tunggu ya. Delay 2 proses, waktu tunggu sebuah proses. Kalau kita memperluas sistem terdistribusi kita dengan menambahkan server yang jauh, otomatis waktu tunggu atau latensinya bertambah kan. Nah, cara yang bisa dilakukan untuk menyembunyikan bahwa kita melakukan perluasan tadi adalah menyembunyikan latensi dari komunikasi tadi. Misalnya kan nambah waktu komunikasi pertukaran datanya kan bertambah kan ya, waktu tunggunya kan. Nah, bagaimana caranya? Solusinya adalah ketika user menunggu itu kita mengerjakan proses lain gitu loh, sehingga si user itu nggak gabut gitu loh, sehingga waktu tunggu itu diganti dengan proses lain. Contohnya adalah mengisi, nah ini contoh sekali teknik yang pertama ini yang hiding latensi. Hiding latensi itu bisa dilakukan dengan moving part of computation, memindahkan sebagian dari komputasi yang biasanya dilakukan ke server, dipindahkan ke klien yang meminta layanan seperti ini. Biasanya kan kita ngisi form dulu, semua kan, ngisi nama, last email, udah keisi semua baru dikirimkan. Kemudian pengecekan form itu, pengecekan pengisian tadi dilakukan di server, kemudian baru diproses. Setelah di server kalau ada error, balik lagi ke sini kan, itu kan butuh waktu ya. Kalau misalnya kita isi dulu, kemudian formnya dicek di server. Nah, kalau misalnya tadi untuk menyembunyikan proses tadi supaya berkurang, itu dikirim kodenya tadi kan, memindahkan bagian komputasi yang biasanya dilakukan server ke klien. Nah, ini komputasi cek formnya ini dipindahkan ke si klien. Jadi ada kode gitu yang dikirimkan ke klien untuk melakukan pengecekan form. Setelah selesai dicek di sini baru dikirimkan ke server untuk diproses. Ini adalah salah satu contoh hiding communication latency tadi, solusi untuk menyembunyikan penambahan latensi tadi. Ini contohnya. Kemudian solusi yang kedua adalah partitioning dan distribution. Partitioning dan distribusi ini adalah membagi sebuah pemrosesan itu dibagi menjadi komponen-komponen yang kecil. Salah satu contoh dari partitioning dan distribution yang bagus itu adalah sistem DNS atau domain name service. Nah, domain name service ini setiap domain itu di-manage oleh sebentar. Misalnya kita dari Indonesia ingin mengakses ingin mengakses tunggu sebentar, Nak.
halaman 35 ya. Oh, kita ingin mengakses fleets.cs.view. Nah, kita ingin mengakses fleets.cs.view.nl jadi. .nl. Biar nggak mencari ini ke seluruh dunia itu, nah NL yang khusus yang Belanda di manage oleh si Belanda saja domainnya. Kemudian Belanda juga membagi menjadi OCE dan view, kayak kita membagi yang awalnya kita ID ya, ID setelah ID biasanya ada AC itu akademik ya, misalnya akademik. Jadi seluruh domain yang berhubungan dengan akademik itu di-manage oleh si AC tadi kan, akademik tadi. Baru alamatnya. Ini jadi contoh dari pembagian ya, membagi. Kan kita nambah note ya. Nambah note biar nggak susah ya dibagi-bagi, dikelompokkan note-nya itu. Kemudian replikasi. Replikasi ini berhubungan untuk misalnya mau menambah, solusinya adalah replikasi. Replikasi ini untuk meningkatkan ketersediaan data juga dan juga menyeimbangkan beban kerja dari setiap komponen. Jadi replikasi data, misalnya ada satu database, anggaplah sebentar. Misalnya diduplikasi gitu loh, biar nggak cuma satu server. Kan usernya nambah kan ya, Adil. Nah, replikasi. Contohnya replikasi, misalnya kan tadi kita nambah user ya. Nambah user, kemudian supaya user itu tidak mengakses satu server yang sama, data di satu server yang sama, datanya direplikasi gitu kan, direplikasi sehingga misalnya biar nggak beban macet, trafficnya macet. Apa istilahnya? Ya gitulah, kan sering macet kan ya karena terlalu rame ya yang mengakses itu kan. Nah biar nggak kelihatan nambah user, biar usernya nggak kelihatan nambah, nggak kelihatan perluasannya, data itu direplikasi. Salah satu contoh replikasi yang sebentar ya Allah. Nah, salah satu contoh replikasi itu adalah caching. Cache. Bedanya caching sama si replikasi, kalau replikasi kan dilakukan oleh si sistem terdistribusi itu sendiri, sedangkan kalau caching itu kan replikasi itu, keputusan replikasi diputuskan oleh
Mana tadi? Sampai caching. Kalau caching ini keputusan untuk replikasi itu dibuat oleh si klien atau yang meminta layanan. Nah, masalah dari replikasi ini ada masalah dari replikasi ini, drawbacks dari replikasi. Nah, kerugian dari replikasi ini adalah berhubungan dengan masalah konsistensi ya. Misalnya kan ada data ya, satu tabel gitu direplikasi kan. Satu direplikasi di server A, yang satu direplikasi di server B. Kalau misalnya saya mengakses data di server A kemudian merubahnya, itu otomatis data yang di B juga harus dirubah. Nah, itu harus didesain sedemikian rupa supaya kalau misalnya ada perubahan kalau misalnya saya mengimplementasikan replikasi data di A dan di seluruh backup juga terupdate. Itu masalah konsistensi yang akan kita bahas juga selanjutnya. Baik, sampai sini aja dulu, sampai sampai ke slide 21. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba dilihat lagi itunya, slide-nya. Ada istilah-istilah yang ini enggak, yang mau ada kalimat yang mau ditanyakan enggak? Bahannya semuanya dari buku ya? Dari buku Tenenbaum itu. Sebenarnya sistem semua yang ada saat ini adalah sistem terdistribusi sih. Misalnya di LAN, terus kalian mau di warnet, tapi warnet enggak terdistribusi juga sih. Kalau warnet satu, bukan sistem terdistribusi. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Silakan dibaca bukunya lagi ya. Sebentar. Dibaca bukunya. Enggak susah kok bahasa Inggrisnya ini. Selain yang di slide nggak usah dilewatin aja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya? Baik, silakan dibaca-baca lagi bukunya. Sekian kuliah hari ini. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak? Baca-baca dulu. Enggak, Bu. Ngantuk? Oke, saya juga ngantuk. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian. Jika ada yang mau tanyakan, nggak usah sungkan, tanya aja di mana? Di grup. Sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.